Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baru yang Bapa berikan kepada kita. Mari bersama kita mendengarkan kebenaran firman Allah dan kita awali di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat hari yang baru. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami, didiklah kami, agar kami berjalan menempuh jalan kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pagi hari ini tema firman Allah adalah berkat dalam mencari Tuhan. Berkat di dalam mencari Tuhan. Saudara sekalian, Amos 5 ayat yang keempat berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di dalam ayat yang keenam juga berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan di dalam Amos 5 ayat yang ke-14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudara sekalian, marilah kita mencari Tuhan hari-hari ini. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Saudara, apakah pagi hari ini ada pergumulan yang saudara rasa begitu besar? Apakah ada tantangan yang sedang saudara hadapi bersama dengan keluarga saudara? Apakah dalam pekerjaanmu ada pergumulan yang begitu besar seolah-olah saudara tidak sanggup untuk menghadapinya? Dan apakah masih banyak tantangan pergumulan lain yang kita hadapi? Saudara sekalian, mari carilah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dan kita menemukan Tuhan, maka firman Allah berkata, kamu akan hidup. Iblis berusaha untuk menutupi jalan sehingga kita tidak dapat mencari Allah. Tetapi kalau kita berjuang untuk mencari Allah, maka sesungguhnya Tuhan tidak jauh. Dia sangat dekat dengan kita. Dan ketika saudara menemukan Tuhan, saudara akan menemukan semua pemeliharaan Tuhan. Itu akan disediakan dalam hidup saudara dan saya. Ada satu kisah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 saudaraku. Ketika umat Allah dibawa kepemimpinan Raja Asa. Mari kita membaca di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah berkata, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ayat yang kelima, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat yang keenam, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudara sekalian, keadaan ketika umat Allah hidup jauh dari Tuhan, maka keadaan itu kacau. Hidup mereka penuh dengan masalah. Firman Allah berkata, berbagai-bagai kesesakan. Artinya persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Musibah demi musibah, kegagalan demi kegagalan, air mata demi air mata. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Mengapa bisa terjadi seperti itu, saudara sekalian? Oleh karena umat Allah hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Itu sebabnya terjadi kekacauan. Kita melihat hari-hari ini saudara sekalian, dunia seperti digoncang. Ada kekacauan, ketidakteraturan yang sedang terjadi. Oleh karena apa saudara sekalian? Oleh karena pandemi, bencana alam, perubahan iklim secara mengglobal. Dampak-dampak dalam kehidupan perpolitikan, dalam perekonomian. Di dalam segala lini kehidupan. Ada goncangan-goncangan yang terjadi. Saudara, bukan hanya orang-orang yang berduit yang susah. Orang-orang yang punya uang, yang punya kantor omset yang besar. Mereka benar-benar
ada di dalam situasi yang sangat menekan. Bagaimana usaha bisa berjalan? Bagaimana mereka bisa membayar karyawan dalam jumlah yang besar? Bagaimana produk mereka, pabrik mereka bisa berjalan? Dan apa yang mereka hasilkan bisa terbeli semua. Saudara sekalian, itu bagi orang yang berduit, yang mempunyai banyak omset, yang mempunyai pekerjaan, jabatan, kedudukan. Dan bagaimana dengan orang-orang kecil, boleh saya katakan. Berpikir bagaimana untuk bisa makan. Berpikir bagaimana untuk bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. Berpikir bagaimana untuk bisa berobat, membayar biaya kesehatan. Berpikir bagaimana untuk tempat tinggal. Ada goncangan-goncangan. Ada banyak pergumulan, masalah hari-hari ini. Tetapi firman Allah ingatkan kita, saudara sekalian, ada berkat ketika jemaat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah saudara, janji Tuhan itu tidak dapat digagalkan atau dibatalkan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari dulu Allah dan semua kebenarannya dalam kerajaan Allah, maka semua akan tersedia bagi saudara dan saya. Mari kita lihat ketika orang Israel hidup jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi? Ada peringatan yang keras dari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 15 saya baca ayat 1. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Azaria berkata, carilah Tuhan. Dia berkata kepada Raja Asa, kepada para pembesar-pembesar Israel, kepada orang Israel. Dia berkata, carilah Tuhan. Dengarlah, carilah Tuhan. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Itu sebabnya Azaria berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati untuk apa? Mencari Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang mau melemahkan iman kita, cari Tuhan. Azaria berkata, jangan lemah semangatmu. Semangat dalam apa? Semangat di dalam mencari Tuhan. Azaria berkata, karena ada upah bagi usahamu. Keluarga-keluarga jemaat yang ada, setiap pribadi lepas pribadi, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada upah bagi usaha kita ketika kita mencari Tuhan. Dan ketika Azaria datang mengingatkan Raja Asa dan seluruh pembesar dan rakyat Israel, apa yang terjadi? Dalam 2 Tawarik 15 ayat yang keempat, maka Israel memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dengar saya baca ayat yang keempat. Tapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara sekalian, sekotor apapun, sejahat apapun umat Tuhan, tapi ketika mereka disadarkan dan mereka membuka hati dan mau mencari Tuhan, maka firman Allah berkata Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Kalau saudara mencari pejabat sangat sulit, oleh karena di tengah-tengah aktivitas kegiatan mereka kita harus punya agenda jadwal untuk bertemu dengan mereka, atau kita harus ada dalam nomor urut untuk nomor tunggu untuk bertemu dengan mereka. Tetapi Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus, kalau saudara mencari dia kapan saja, saudara dapat menemui dia. Karena dia berkenan ketika kita mencari dia. Bagaimana cara orang Israel mencari Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8, di dalam 2 Tawarik 15 ayat 8, saudara sekalian, dikatakan bahwa mereka menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbuti pegunungan Efraim.
Mereka menyucikan hidup mereka dari semua kejijikan, dosa dan pelanggaran. Saudara, mari kita tinggalkan segala dosa dan pelanggaran. Jangan saudara menikmati dosa dan pelanggaran, karena ujungnya akan membuat kita sengsara, membuat kita menderita, saudara sekalian. Karena Tuhan tidak bisa berjalan dengan orang yang hidup bertahan dalam dosa. Mari kita datang, tinggalkan dosa-dosa kita. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6, bahkan Asa dia memecat neneknya karena neneknya itu membuat patung, di mana patung itu patung Asyera yang menjadi pusat penyembahan. Asa menghancurkan patung Asyera itu. Benar-benar dia membawa kembali orang Israel untuk apa? Untuk kembali hidup dalam kesucian, kekudusan, mencari Tuhan. Kalau saudara mau mencari Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Cara mencari Tuhan, kembali hidup dalam kesucian. Jangan berselingkuh. Jangan selalu menyukai melihat tayangan-tayangan yang vulgar, yang kotor, najis, yang mencemari penglihatan kita lewat gadget, lewat video dan sebagainya. Hati-hati dalam bekerja. Jangan berdusta, jangan mencuri. Jangan menyimpan amarah, dendam, kebencian, fitnah. Mari kita tinggalkan itu semua, saudara sekalian. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk hidup dalam kesucian. Karena ketika kita hidup dalam kesucian, kita mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan. Ada berkat di dalam mencari Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana mereka mencari Tuhan? Setelah mereka hidup dalam kesucian, mereka kembali membaharui mezbah korban dan penyembahan. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 15 bagian B, dikatakan Asa bersama dengan masyarakatnya, mereka membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Saudara sekalian, mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Mereka memperbaiki penyembahan mereka kepada Tuhan. Sebelumnya tidak ada lagi jam doa. Tidak ada lagi korban-korban yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi itu dipulihkan kembali. Bahkan dalam ayat yang ke-18, Asa membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus dari dirinya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak dan barang-barang yang lain. Mereka memberi hati mereka dan mereka memberi penyembahan kepada Allah lewat korban-korban persembahan. Saudara sekalian, bahkan bukan itu saja, bukan saja mereka kembali hidup dalam kesucian, bukan saja mereka memperbaiki korban persembahan dan penyembahan, tetapi mereka bersama-sama sepakat untuk apa? Untuk bersama-sama bergandengan tangan mencari Tuhan. Saudara, dalam satu keluarga jangan hanya ayah atau papa yang mencari Tuhan, tapi harus sepakat. Papa dan mama, suami dan istri harus sepakat. Bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak juga sepakat mencari Tuhan. Mereka sehati mengambil keputusan. Di dalam ayat yang ke-12 dari 2 Tawarik 15. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Mereka sepakat untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang terjadi ketika mereka memutuskan untuk mencari Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah mereka, memberkati dan melindungi mereka. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-15, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah Asa dan rakyat Israel. Oleh karena apa? Karena mereka mencari Tuhan. Ada berkat besar ketika kita mencari Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Buang segala dosa dan pelanggaran kita, tinggalkan itu. Itu tidak membawa kita kepada berkat, tetapi membawa kita kepada kutuk. Tidak membawa kita kepada jalan kemenangan, tetapi membawa kita kepada kekalahan. Sebab dosa dan pelanggaran memisahkan kita dari Tuhan. Saudara sekalian, perbaiki mezbah korban dan penyembahan kita. Dan mari sepakat bersatu hati untuk kembali mencari Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mencari Tuhan, kita akan mengalami ketenangan dari Tuhan.
Sebab Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara dibebaskan dari tekanan batin. Mungkin ada yang susah tidur. Dan begitu macam manifestasi gangguan terhadap fisik. Oleh karena psikis kita bermasalah. Penyakit ini, penyakit itu karena tekanan jiwa. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, akan ada ketenangan. Karena daripada Tuhanlah keselamatan kita. Amin. Amin. Yang cari Tuhan pasti sembuh. Keluaran 23 ayat 25 berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pandemi masih bekerja. Bahkan grafik peningkatan penularan COVID mulai naik, saudara sekalian. Tapi mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Orang yang cari Tuhan pasti alami kesembuhan. Jamahan Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara, carilah Tuhan. Ada berkat ketika kita mencari Tuhan. Berkat dalam mencari Tuhan tersedia bagi kita di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat berkat firman pada pagi ini. Tanamkanlah di dalam hati kami ya Roh Kudus. Kami mau mencari Engkau di dalam segala keadaan. Kami mau kembali hidup dalam kekudusan. Meninggalkan dosa dan pelanggaran kami. Karena itu tidak mendatangkan berkat tetapi kutuk. Karena itu tidak membawa kepada keberuntungan. Tetapi kepada hidup yang penuh dengan kegagalan dan air mata dan duka cita. Bahkan kami mau kembali membenahi mezbah penyembahan dan persembahan kami. Memberi hidup kami, hati kami. Bahkan semua yang ada pada kami. Bahkan kami mau sehati bersama-sama mengambil keputusan. Satu keluarga sepakat untuk mencari Tuhan. Seluruh sidang jemaat sepakat untuk mencari Tuhan. Setia dalam ibadah bahkan melayani Engkau. Karena kami percaya ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau akan menyatakan diri-Mu Bapa dan memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan jemaat, memberkati pendidikan jemaat. Bahkan ada kesembuhan dari jamahan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID yang sangat menakutkan hari-hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, mengampuni segala dosa dan pelanggaran, kemalasan dan kelalaian kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat. Berkati gembala kami. Memberi kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Staf gembala hamba-hamba Tuhan ditolong disertai oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua penuh dengan kebaikan, keberuntungan, kasih karunia Allah. Berkati Indonesia dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh menteri kabinet, jajaran lembaga tertinggi-tinggi negara, bahkan juga jajaran TNI Polri, bahkan seluruh para medis, dokter, perawat. Tuhan berkati mereka. Jauhkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Kami mohon anugerah Tuhan. Biarlah bangsa ini kembali kepada Tuhan. Kalau kami kembali kepada Tuhan, kami percaya ada keluputan. Karena Tuhan Maha Kuasa hadir di tengah-tengah kami bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, buatlah berhasil ya Tuhan. Keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, tetap tinggal setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Engkau hadir ketika kami mencari Engkau dan memberkati kami. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, kembalilah beraktivitas dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, bahkan penyertaan dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.